Nomor berapa? Kota beta. Hah? Kota beta. Nomor berapa? Nomor berapa? Waqad sabata fil hadis, engkau tetap dalam hadis. Hadis. Bukan Ali bin Husain. Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Sufyan itu hidupnya zaman Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Sufyan Ats-Tsauri. Pada zaman itu berwali min kibaril auliya, sebagai pembesarnya para wali Allah di Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Tapi pada waktu itu Sufyan Ats-Tsauri tentang kesufiannya ya anu ke Sayyidah lah, Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Mencuakan Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, pada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yaqul, yaitu berkata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, maman habis Sayyidina Sufyan itu ulama besar, barokan auliya subada, barokan di antara Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Karena mengapa? Pada waktu itu sering suan, sering habis Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Itu mau yang bini muncul ya, habisi. Contohnya Syarifah Sekondana, para habaib habis. Para apa boleh? Para habaib, para kiai. Sampai saya nama dari si habis. Syarifah apa? Semuanya Syarifah Anissa. Mula-mula jadi Allah Ta'ala kita bini. Aku bilang bini, pada ban Sayyidah Maryam. Aduh. Lain lagi pada ban Fir'aun. Ada artinya laki-laki. Makanya tetap tak lepas inna akramakum indallahi atqakum. Yaqulu, yaitu berkata Sufyan Ats-Tsauri, idza ahdasa ar-rajul. Apabila ar-rajul. Pernah cerita Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Pernah pada waktu itu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ada di loteng atas. Kediaman. Saya mensufi ini paling ngefans Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Krimisan paling ngefans saya di antara mungkin sufi bini. Kita coba sahabat si bini itu Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Luar biasa. Karena pernah saya penangis di kata-kata Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Luar biasa. Pernah penangis saya. Benih penangis dia bagus terus Allah. Bisa nih pada ngeri orang gini. Benih pesat penangis bingung atau besar kayak apa pun. Sering berusaha, sering semangat Allah Subhanahu wa taala. Maka menteri kita ada barokana para aulia selaki bersih. Orang-orang sufi. Karena pada waktu itu Sayyidah Rabi'al Adawiyah melintas, berjalan, melampau. Tiba-tiba ketetes air, disangka tuh hujan. Pandai ke depan, pandai ke atas, tiba-tiba ada seorang laki-laki netes air mata. Molar, bayangkan, dikirain gerimis ataupun hujan, saking bunyang deras air mata. Siapa? Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu. Jadi, periksa bisa Sayyidah Rabi'al Adawiyah dari Bapak. Apa kakek? Kiai Sufyan, bahasa kita. Apa kakek netes air mata? Tak mampu kok. Takut ke Allah, tobis ke Allah. Kira dosa, yang wali, yang bersih.
Mun orang yang kotor jadi tak kira mikir itu saling. Mun jen bersih ke Allah Taala, semakin banyak dia muhasabah diri, menghitung-hitung diri. Ada benih ya. Mun tahu bahwa kita ini bodoh, banyak belajar. Kita akan iskal. Kamu tak jadi belajar aroma pinter. Pada waktu itu berkata, bulan Nyai Robi'ah di atas gitu. Kan biasanya negara-negara Arab compok nikah kebetulan nikah segi 4 atas bapak ada tidak seperti dengan tempat-tempat Indonesia punten film-film luar nih kok takut kalau Ta'ala saya tuh takut kalau Ta'ala apabila Nyai Robi'ah saya madu sama Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Mesem beliau dari Babel. Hei Sufyan kok. Andai kata air mata kamu itu ditahan, maka di situ akan jadi lautan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahan, udah agak nangis. Andai kata kamu bisa menahan air mata kamu, maka semakin jadi samudra lautan mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Terus sedang sukan ad-daun. Kok bisa begitu? Ini kayak benar kok. Kan begitu. Jadi kata sufi ini kepadahal pada waktu itu ulama besar. Jadi pada waktu di zaman Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu mencuat ranking pertama nang dunia sufi. Dan sampai sekarang tidak ada satupun ulama ingkar tentang kewalian, tentang kesucian, tentang cintanya Rabi'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta Sayyidah Rabi'ah Adawiyah kalah kepin. Pernah dia anak boleh. Kata pembantunya Sayyidah Rabi'ah, wahai Nyai tidak ada bawang. Tidak ada bawang. Udah torotin. Tidak berbeng kok. Tidak berbeng. Nah torot. Tak lama tiba-tiba ada burung menjatuhkan bawang. Pak sopas itu. Ada berbeng. Kan kok tangan kan ya. Setahun 2 tahun bahkan lebih daripada itu. Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mampu. Mampu itu. Sakit ini dokter tak kesokan. Ya sakit. Sampai sejenis Sufyan Ats-Tsauri dan kawan-kawannya. Sayyidah Rabi'ah ludas. Kenapa kamu tersebut kok tidak menaubat? Kenapa? Padahal mengapa kamu tidak minta kepada Allah pada doa kamu itu mustajab luar biasa? Apa kata beliau? Ya Sufyan, benar-benar tidakkah kamu tahu bahwa ini datangnya dari kekasih? Bagaimana mungkin aku akan menghilangkan hal-hal seperti ini kalau sedangkan ini dari sang kekasih? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munda Allah kebe tujuan Allah kebe kekasih renyap kepir, ini kepir. Bentar dia akan berat takut kehilangan sang makhluk. Sang makhluk kecuali makhluk tersebut bisa menyampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak cerita-cerita, cuman kita mentok lebarokan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Ya mungkin kata Sayyidah Maryam udahlah termaktub atau tercatat dalam Al-Quran. Sayyidah Khadijah Al-Kubra udah dengan hadis, dengan sejarah-sejarah udah tadi bahasnya. Boleh rajin Rasulullah. Allah Yaqul berkata di Sufyan Ats-Tsauri, tidak hadasa rajulu apabila memberitahu, tidak ahdasa bani hadas memberitahu apa yang anggap beraki ay akhbaro. Tidak ada apabila memberitahu ay akhbaro, memberi kabar ar-rajul itu seorang lelaki. Hadasan dak situng kelakuan. Hadasan dak situng kelakuan ay amalan situng pekerjaan. Lam yu begitu bentak benci, tidak benci. Huda rajul man yaitu sapa wong man pasar orang za'amas nyangkaya orang annawus ungkuna teng lake rajul akhahu annawus ungkun rajul akhahu za'amas nyangkaya orang annawus ungkun orang
akhahu pada keteraitan orang laki. Mahabbatu maka tining cinta, mahabbatu maka tining cintana, mahabbatu maka tining cintana seorang tersebut yang laki di ghairillahi lain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ini katakanlah tingkatan tinggi berarti ini yang tinggi. Terus tidak ada apabila memberitahu abi kabar ngabaraki arrajul pas yang laki hadasan dak situng kelakuan, hadasan dak situng pekerjaan. Lam ya begitu. Bentak pegel. Lam ya begitu. Bentak mepegel. Kelakuan huda orang man pasal huda rajul manda orang lain za'ama senyangkai orang annau sunggun orang akhahu pada keteraitan orang mahabbatu maka ting cinta na orang mahabbatu maka ting cinta orang di ghairillahi tetap ikan di lain Allah id karena kenapa mengapa id karena law kana lillahi la ghadiba ala man asahu id karena orang cinta selalu nyebut-nyebut. Orang cinta selalu ingat. Orang cinta aja orang yang segelisah. Mana cinta kalau gelisah ya. Takwa kalau terus kalau ada rumah juga terus dia. Ada rumah boy. Tak bisa. Makanya sering saya katakan jadikanlah tujuan kalian hidupnya ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalian kerjakan tujuannya ke Allah. Kalau lewat jembatan Kanjeng Nabi, pintu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jembatan-jembatan tersebut diantaranya para walinya Allah, aulianya Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. It karena law kanat lillahi, it karena law kanat saking ngebeda cinta, mahabbah itu cinta lillahi karena Allah. Andai kata cinta tersebut karena Allah, la ghadiba, niscaya akan pegel, niscaya akan bentuk, niscaya akan benci alaman atas orang, la ghadiba yaktina, niscaya akan benci orang dia alaman atas orang lain, alaman atas orang lain, asahu sedera kaya orang, huda Allah Subhanahu wa taala. Alaman atas orang, asahu sedera ke orang, huda orang lain. Begini maksudnya sebenarnya atau ini memberi orang laki atau barang ini memberitahu kelakuan. Oh, engkau ada wirid. Oh, engkau ada ngajar. Oh, engkau ada ibodoh bila tak keluar di rumah, umpama. Dia bentuk seperti itu dia suka. Betul dia suka. Betul dia syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang lain itu menyangka bahwa itu orang bagus. Nah, padahal sebenarnya cinta beri tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga dengan bentuk ibadah, sehingga itu benda itu memerintahkan benih cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu sebenarnya nggak perlu dikatakan, tapi ada bukti di situ. Baik tingkah laku pasti tahulah kita. Walaupun dia diam, sehingga tak bisa dibendung, tak bisa ditahan. Akhirnya berkata, maka sahabat mencinta ke Allah, tak bisa gerak kenapa pasti ke situ. Entah dia suka sholat, entah dia suka melain orang kebaikan, entah dia suka ngajar, itu jurus-jurusan ke Allah Ta'ala. Bagaimanapun kuatnya kalian menyembunyikan cinta kepada Allah, kau cinta engkau, sampai mati kalian tidak akan pernah bisa. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan apa-apa yang ada dalam isi hati kalian. Jadi apa yang sering kalian katakan itu sebenarnya hati kalian. Umpama sampai suka arasan orang itu hati kalian bawa rosak, rosak ya. Mun sampai sering cinta ke Allah Ta'ala pasti sampai suka ada bu Allah. Sampai cinta ke Rasulullah pasti sampai dikit-dikit Rasulullah. Kalian cinta kepada guru kalian tetap akan membicarakan guru kalian. Cinta kepada aulia begitu juga, dan sebaliknya sebaliknya. Sebenarnya orang yang membeberkan kebaikannya, sementara dia tidak benci dalam bentuk hal-hal seperti itu, sehingga orang lain itu menyangka bahwa dia orang baik,
sebenarnya bukan orang cinta kepada Allah, dia pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah tersebut takon ya. Saya pecah ngabas ibadah, ngabas Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan ibadahnya kalian. Jangan melainkan andalan kalian usaha itu sampai itu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena orang-orang cinta itu kalau sampai cinta ke Allah, maka ngaki orang orang durhaka ke Allah, dia pegel. Pasti tidak terima, berarti kan ini cinta ke Allah itu namanya. Kalau sampai melihat orang bermaksiat, kalian tidak ada masalah dalam hatinya, berarti kalian itu sama-sama maksiat buat orang itu. Malah cinta ke Allah Ta'ala. Maka apabila kita melihat hambanya melanggar undang-undang Allah Ta'ala, maka dia takre maka Allah. Takre maka Allah mencintai tembus ongko ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin itu nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu muka-muka ridha Allah masya Allah. Anhu dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah itu azab tak dia tidak punya keluarga. Seperti Abu Hurairah. Dia aja Rasulullah kecil. Tapi periwayat hadis paling banyak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena dia ngasih tahu ke Rasulullah wajib ke Rasulullah. Dan dia salah satu rais sufah. Ketua orang yang sufi. Allah, Abu Hurairah. Salah satu orang yang masuk Islam terakhir itu Abu Hurairah. Kurang lebih dia jebak Rasulullah kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Apa kata Abu Hurairah? Yu'ta bil abdi yaumal qiyamati. Datang bil abdi kelaban hamba, baik laki ataupun bini. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat yu'ta datang bil abdi kelaban kebula dan hamba yaumal qiyamati pada hari kiamat. Baina yadayillahi ta'ala yang tan ajuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua hamba akan dihadapkan di sisi Allah. Kehadratullah di sisi Allah. Semua hamba akan dihadapkan nanti pada hari kiamat mengaku berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita tak tunduk ngadep Allah, dosa kita banyak. Apa kita tidak tunduk ngadep ke Allah ya, karena kita kotor. Apa kita tidak malu ngadep ke Allah, hati kita kotor.